warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi lizatillah. Allahumma a'in, Allahu nawari, Allahu syahadati. Bismillahi syafi, Bismillahi kafi, Bismillahi ma'afi. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wal-dhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Khawatir mukarramin ahli silsilah Khariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa, khusus Sultan Aulia hadal zaman Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Sifullahi Masdul Qaddasallahu sirrahu bisirril Fatihah. Alhamdulillah. Iya Suratul Ladzina ta'ziman wa ihtiraman pada wakil talqin Syekh Mursyid Syekhul Al-Kiram Al-Alim Al-Alamah Abuya Kiai Haji Muhammad Saleh Mukhtar Hujjatul Arifin Al-Bantani, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, ditambahkan hartanya, tambah rizkinya, tambah lagi istrinya, ya Rabbal Alamin. Kalau gue ya amin, kita ngikutin. Ikhwan, akhwat, ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Begitu dahsyat dari mulai awal khotaman ayat yang dibaca sampai tadi tabaruk kitab Fadailus Syukur. Ada satu doa yang diajarkan oleh Pamirsa Abah. Fauzan ingin mengingatkan diri sendiri dan buat kita semua. Yuk diangkat tangannya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Tahir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi. Amin ya Rabbal. Doa apa? Guys, halo guys, udah sarapan udah? Begitu dahsyat sebuah kesengajaan yang Pamirsa Abah tunjukkan hari ini di hadapan kita semua. Bagaimana guru kita Ustaz Irfan Zidni membacakan ayat Quran dengan kombinasi yang begitu indah dan langka dibaca. Langka dibaca oleh mayoritas qari. Yang dibaca pertama oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 124. Bagaimana ada perbincangan antara makhluk Allah yang mulia Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Tuhannya, di mana Allah memberikan keistimewaan kepada beliau menjadi imam buat seluruh umat. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, bertanya kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, apakah untuk semua keturunanku? Allah jawab, ya, kecuali orang-orang yang zalim. Ayatnya berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, surah Al-Baqarah ayat 124. Lalu ayat yang kedua dibaca adalah surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7. Bagaimana sudah ada maklum dari Allah dan diikuti dengan kalimat la in syakartum la azidannakum. Surahnya surah Ibrahim. Yang terakhir dibaca adalah surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1, di mana Allah menjelaskan dengan sangat terang
peristiwa maha dahsyat perjalanan dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. 3 ayat yang dibaca, tiga-tiganya bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semuanya berhubungan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Adalah sebuah kesengajaan di mana hari ini, jangan ini Tuhan. Melihat matahari yang terang benderang, jangan-jangan ini Tuhan. Ketika matahari tenggelam, terjawab pertanyaan itu, oh itu bukan Tuhan. Bertemu dengan purnama sempurna, bulatnya bulan, Nabi Allah Ibrahim juga bertanya, jangan-jangan ini Tuhan. Sampai di ujungnya bertemu dengan kalimat la ilaha illallah. Kombinasi angka, guys, kita ngomongin angka aja. Surah 2, surah 17, surah 2, surah 14. Surah 2, surah 14. Berapa kali pindah? Halo guys, hidup. Dari surah 2 ke surah 14, dari surah 2 ke surah 14. 2 tambah 1 3 tambah 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Berapa kali loncat? 12 surah. Perpindahan ayat yang dibaca oleh qari 12 surah, dari surah Al-Baqarah sampai surah Ibrahim, surah 14. 12 surah pindahnya, 12 surah loncatnya. Guys, kalimat 12 ini, angka 12 ini mengingatkan kita kepada kalimat la ilaha illallah, yang jumlah hurufnya 12. Lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, lam, ha, 12 huruf. Jangan-jangan qari kita udah menghitung setiap huruf diwakili oleh satu surah. Jangan-jangan. Dan ternyata kalimat la ilaha illallah terbagi 2. Ada satu lanya la nafi yang menolak ilaha, semua Tuhan, dan ada taukid illallah. Berarti satu kalimat la ilaha illallah menjadi 2 bagian. Dan surah yang dibaca pertama adalah surah yang kedua. Ini kesengajaan Allah. Kita ngitung. Itu bisa-bisa ulujan. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Udah dihitung sama Allah. Dan ternyata kalimat la ilaha, jumlah hurufnya cuma 3. Alif, lam, ha. Alif, lam, ha. 3 huruf yang tadi digambarkan lagi oleh guru kita. Ayat pertama pada surah Al-Isra, dan Al-Isra adalah surah yang ke-17. Dari 14 ke 17 pindah berapa surah? 3. Jangan-jangan perpindahan yang kedua menunjukkan 3 huruf yang menyusun kalimat la ilaha illallah. Apa sebuah kesengajaan? Ya, innallaha kana ala kulli syai'in qadir. Udah ada jumlahnya, udah dihitung semuanya, guys. Dan ternyata ketika kita berzikir la ilaha illallah, gerakannya cuma 3. 1, betul? 2, 3. 1, 2. Jangan-jangan perpindahan dari surah Ibrahim ayat 7 tadi menuju surah Al-Isra menggambarkan 3 gerakan tadi.
yang mengekspresikan darbin syadidin, gerakan yang tegas ketika kita berzikir jahar la ilaha illallah. Itu ekspresinya udah tergambar pada saat pembacaan Al-Quran, lalu disempurnakan oleh pengarsa Allah melalui muridnya, guru kita Ustadz Qusairi Aziz. Beliau menyampaikan kotoran dalam hati yang begitu banyak, dan doanya jelas, sama-sama kita baca. Allahumma tahhir qalbi. Waktu kita yang digosok yang Allah, jelas yang digosok yang Allah. Tapi yang kita baca doanya Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hati ini minan nifaq, dari semua penyakit hati. Jangan kita udah ditalkin, kalau udah talkin hatinya sudah bersih, tapi sebelum ditalkin ahsannya, bagusnya ambil wudu. Sebelum ngambil wudu ada bab toharo, berarti kudu jelas apa Allahumma tahhir qalbi, yang digosok yang Allah, yang minta dibersihin yang ini. Dan ternyata rukun syarat sahnya ada 3. Jangan-jangan ekspresi dari 3 gerakan tadi. Yang pertama, hilang bau, dicium udah nggak ada baunya, sempurna. 2, hilang lupa, nggak ada yang nyeri. Yang ketiga, hilang rasa jilat. Kalau masih asin, masih kecil, berarti belum bersih. Kalau masih kecium ada sisanya, cebok lagi. Kalau masih kelihatan sisanya, cebok lagi. Kalau masih kecut rasanya, cebok lagi. Hah? Jangan dibayangkan. Ini mau disampaikan. Yang berarti sebelum ininya bersih, ononya kudu bersih. Kenapa ini belum bersih? Karena waktu belum bersih. Jelas. Talkin udah. Ikut zikir jahar, ikut zikir hobi, jalan terus. Tapi masih suka ngomongin orang, jangan-jangan ceboknya belum bersih. Malakiban hadir, tapi masih suka menggunjing orang lain. Yang kayak begitu jangan diomelin, ambilin air seember, cebokin. Zikir la ilaha illallah. Dia mah kalau Malakiban gak pernah bawa apa-apa, makanya banyak. Yang kayak begitu jangan ditegesin, ambilin air seember, cebokin. Bersihin hati mulai dari yang paling bawah. Tapi ingat, yang paling bawah waktu sujud paling tinggi. Rukunnya 3, zikir la ilaha, gerakannya 3, la ilaha illallah, jumlah hurufnya 3. Apa satu kebetulan? 3. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Udah dihitung. Surah Al-Jin surah 72 ayat terakhir, ayat 28. Kulla syai'in adada. Ala kulli syai', atas setiap sesuatu ada angkanya. 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan. Waktu tidak ada rukunnya. Kalau ngomongin najis mukul nagoh, disapu pakai, minta doa ke Allah, tahhir qalbi. Jangan-jangan sholat amaliyah rajin 96 rakaat sehari semalam dalam amaliyah mursyid harian, kecuali ada tambahan, ada zan tambahannya, ada yang mana Ramadan tambah, ada tarawih, kita nggak bahas. 38 sholat sehari semalam dalam amaliyah mursyid. Semua diawali dengan wudu. Maaf, jangan ngomongin wudu. Sebelum berangkat wudu kudu bersih, cek.
sholat rajin, amalia ngikut, manakib hadir, tapi masih sakit hati, diomongin sakit, berarti hati belum. Jangan kecewa, bukan zikirnya yang salah, ambilin air seember. Ajarannya bener, cuma cebok kagak bersih. Gua tanya, maaf, seandainya tadi pagi kita sebelum berangkat manakib nggak cebok, betah lu duduk. Nggak bisa guys, lengket. Nggak ada yang nempel. Ngeresnya sedikit tapi diganjel di mari. Setuju? Ngeresnya sedikit diganjel. Jangan ngomongin. Ikut tanbih, hati bersih mulai dari Allahumma tahhir qalbi minan. Hatinya bersih, ceboknya pasti kalau cebok bersih menjadi awal asbab hati yang suka marah-marah itu rajin, tapi marah doyan jangan ditanggepin, ambilin air seember. Bertizan enggak. Wahassin farji minal fawahis, dan ya Allah hassin farji, hiasi kemaluan kami minal fawahis, dari perbuatan keji. Guys, talqin udah dikir ikut manakib hadir, tapi di rumah perempuan buka kudungan, aurat masih terbuka. Jangan dicaci, jangan dimaki, kita paham. Oh, ceboknya belum, ambilin air seember. Kita berangkat manakib, maaf ya tadi malam apa? Tadi malam. Gua berangkat dari Tanjung Priok, maaf Tanjung Priok lo tau dah. Lewatnya Rawamangun tuh. Tahu? Yang banyak kafe kedik-kedik dangdutan. Sepanjang jalan, masya Allah, indah makhluk Allah. Banyak tamunya, lebih rame ketimbang mati semalagiban di mari. Jujur, Zan lo mampir pengen, cuma kayaknya gak kuat. Bini gue ngikut. Salah ngambil jalur. Ketemu cewek seksi, maaf dadanya nyeplok. Pahanya masuk makin maksud ini guys. Kalau mulus bening dilihatnya kayak artis enak kali ya. Udahnya hitam digaruk ngebul. Model begitu orang Priok, ini mau anak Priok. Anak Priok bilangnya jablay. Kalau model kita ketemu jablay kagak kuat, buruan ambil air di kamar mandi. Ngelihat cewek seksi, pala nggak tahan, ambil air seember. Siram. Zikir la ilaha, ekspresinya jelas, bisa tampak oleh mata. Kalau cebok bersih, hati pasti bersih. Bayangin nyebokin apa? Orang marah ambilin air seember. Kalau ceweknya cakep sih lu masih mau dah. Udahnya aki. Mau lu nyebokin? Bayangin, yang model kayak begitu kita suruh nyebokin ogah. Bayangin panas abah guru kita yang dicebokin bukan cuma, tapi hati yang dibersihin sama abah. Maka abah ngajarin dua, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Hatinya bersih, zikirnya bersih, karena diawali dari cebok yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.